Bapak kenal sama orang ini? Namanya Bari. Dia memang salah satu buronan kasus perdagangan anak. Alicia, Bismillah. Insya Allah kita pasti akan menemukan lo. Kamu harus percaya. Apaan sih? Papa kan udah nggak ada, jadi kamu stop pura-pura sama aku. Sekarang kamu bisa pergi. Beneran ini? Emangnya ada muka aku tampang bercanda? Kan enggak, ini serius. Jadi aku boleh datang ke rumah kalau ada papa aja? Kok gue jadi kepikiran Michelle ya? Pasti ini karena identitas. Dia kan megang kuncian gue. Makanya gue gak pernah tenang kalau ribut sama dia. Pokoknya gue harus buktiin kalau gue gak bersalah. Kalau bukan gue yang nyakitin Alicia. Halo? Gue mau minta tolong sama lo. Tolong lo cek pasar malam yang waktu itu pernah buka di Pejaten Raya Fairground belakang Pejaten Village. Lo cek mereka pindah kemana. Kalau lo udah ada info, langsung lo kabarin gue. Gue tunggu laporannya ya. Makasih. Aku sebenarnya berharap Cakra bisa buktiin kalau dia nggak bersalah. Capek banget rasanya kalau harus terus-terusan jaga jarak gini. Aku kangen. Kenapa sih aku harus kesel sama diri sendiri? Panda lapar. Iya Manda, Panda udah lapar banget. Dari tadi kan Panda udah bilang, Panda lapar. Ini si Kaju nggak mau makan. Lagian sih ngapain kita ikut-ikutan cari tuyul begini? Biar aja urusan si kacungnya Devan ini. Bapak bisa tenang nggak sih, Pak? Lulu tuh hilang gara-gara Bapak. Harusnya Bapak tanggung jawab. Sembarangan nih kalau ngomong. Saya udah bilang, hilang tuh tuyul bukan gara-gara saya. Saya nggak tahu, hilang sendiri dia. Nggak tahu di mana. Ya Bapak kan yang bikin hilang. Udah gitu nama orang diganti jadi tuyul. Jelas namanya Lulu. Kesian kan ibunya. Saya dong. Suka-suka Bapak. Diam, jangan berisik. Diam, jangan berisik. Akhirnya dia nelpon. Gue nungguin banget lo nelpon gue. Gimana? Udah ada temuan belum? Bos, soal pasar malam Pejaten Raya Fairground, susah sangat untuk dilacak, Bos. Rombongan itu selalu tidak pindah dan tidak tentu jadwalnya, Bos. Pengelola lama juga sudah ganti, Bos. Nomornya sudah tidak aktif. Tapi lo udah nanya kan sama pedagang lokal di sana? Pasti ada pedagang yang jualan di malam itu. Saya sudah temuin para pedagang dan infonya beda-beda, Bos. Ada yang bilang mereka sudah pada pindah karena izin, dan ada juga bilang mereka sudah pada bubar, Bos, rombongannya. Oke. Ya udah. Tapi lo tetap buka mata, tetap buka telinga juga ya. Kalau ada info apapun, lo kabarin gue. Buntu lagi. Tapi gue nggak boleh nyerah. Sekecil apapun petunjuknya, harus gue temuin.
Arahnya ke situ. Arahnya ke situ. Ini bener arahnya ke sini. Ini posisinya berubah-berubah terus nih. Pak, kita tanya ya? Hah? Kita tanya aja ya? Permisi. Saya mau tanya, Mbak lihat anak-anak kecil usia sekitar 7 tahun, dia pakai Jam tangan warna pink. Maaf mas, mbak saya nggak lihat. siap. Ya, sama. Evan gimana dong? Udah. Di mana sih? Mungkin banyak. Mbak. Maaf mbak. Mbak ngelihat anak kecil perempuan umur 7 tahunan itu, dia pakai jam tangan warna pink. Maaf mas, saya agak ngeliat. Nggak lihat. Ya, makasih ya. Ya. Astaga Lulu. Ini arahnya udah benar. Oke. Gimana? Ini titik pelacak di aplikasi memang mengarah ke sini. Cuman sinyalnya naik turun, jadi posisinya berubah-berubah terus. Tunggu, Bu. Bu, maaf, Bu. Tunggu. Boleh saya lihat jam tangan anaknya sebentar? Apa-apaan ini? Jangan pegang-pegang anak saya. Alisa, coba kamu lihat. Itu jam tangannya, Lulu. Ini nih. Titik di aplikasi. Sama persis dengan tempat kita sekarang ini. Maaf ya, Bu. Saya nggak ada maksud apa-apa. Cuman jam tangan anak Ibu mirip banget dengan jam tangan milik anak teman saya ini. Jadi kalau Ibu nggak keberatan, kami minta tolong banget sama Ibu. Boleh nggak jam tangannya dilepas sebentar supaya kita bisa lihat stiker toko yang ada di belakang jam tangan ini. Kita niatnya baik kok, Bu. Kita nggak ada niat buruk. Nih, Ya. coba lihat sendiri. Ini jelas jam tangan anak saya, Pak. Maaf, Bu. Bagaimana anak Ibu bisa punya jam tangan ini, Bu? Ya iyalah, itu kan sudah saya beli, Pak. Kenapa jam tangannya bisa pindah tangan ke anak ini? Lulu gimana? Apa yang terjadi sama Lulu ya? Ya Allah. Bener-bener gak ada yang tersisa dari pasar malam ini. Terus gue mesti cari petunjuk di mana lagi? Kalau gue nggak bisa buktiin kalau gue nggak bersalah, Michelle nggak bakal izinin gue tinggal satu rumah sama dia. Kostum badut. Jangan-jangan
Tunggu, Dik. Itu yang kamu pegang kostum badut kan, Dik? Iya Om. Om boleh lihat nggak? Boleh Om, lihat aja. Kamu dapat kostum badut ini di mana, Dek? Di bawah Om. Tadi waktu aku pulang, aku nemu baju badut ini di bawah. Jangan-jangan ini kostum badut yang dipakai penyerang Alicia. Dibuang buat ngilangin jejak. Dek, Om boleh beli kostum badut ini dari kamu nggak? Beneran Om? Ini kotor loh Om. Bau lagi. Apa mau aku cuci dulu? Nggak apa-apa, nggak usah. Nggak usah diapa-apain kok. Gini deh. Aku kasih kamu uang 100.000. Cukup nggak? Cukup Om. Cukup. Makasih ya Om. Ya, sama-sama. Ini buat aku ya. Ya Om. Gimana? Belum diangkat juga? Belum diangkat-angkat lagi, Dadar. Pak Devan kemana ya? Angkat dong, Pak, guys. Nggak ada yang angkat-angkat. Nggak penting berarti teleponnya dia. Bapak bisa diem gak sih, Pak? Udah nggak mau bantuin cari Lulu, tapi ngomong mulu kayak ibu-ibu. Lulu tuh hilang gara-gara Bapak, tau gak? Lu susah saya ngomong sama Bapak tuh nggak punya perasaan dan nggak punya empati, tau gak? Asik nih bocah. Nyala-nyalain aja. Reno, bisa nggak sih kamu tuh sopan sedikit aja sama ayah sambung kamu? Aku nggak sudi ya, Bu. Yang sambung kayak dia. Ribet banget sih. Gak ada yang angkat teleponnya. Kayaknya Devan tuh mau cari kacung yang lebih pinter dari dia. Gak pinter-pinter soalnya dia, Mas. Mulut Bapak bener-bener, Bapak mau cari masalah sama saya. Apa? Ayo, datang. Apa? Ini anaknya nih, kurang ajar. Saya udah bilang, ya. Itu tuyul hilang bukan karena saya. Jadi nggak usah nyalain. Saya juga nggak tahu tiba-tiba hilang. Ya kan, Manda? Orang hilang sendiri. Apa? Udah. Udah pulang aja yuk, bosen. Lulunya belum ketemu. Maaf Bapak, Ibu, ini ada apa ya? Sampai jam tangan ini begitu penting untuk kalian. Anak saya hilang, Bu. Dan kami sedang mencoba untuk melacak keberadaan anak saya lewat jam tangan itu. Saya ikut prihatin ya Bu. Semoga putri Ibu cepat ditemukan. Bu, kalau saya boleh tahu, Ibu bisa kasih tahu saya nggak, Ibu? Ibu beli jam tangan ini di mana? Tadi ada seorang pria yang menjual jam tangan ini, Bu. Ciri-ciri pria itu seperti apa, Bu? Pria itu bawa anak kecil nggak, Bu? Pria itu tidak membawa anak, Bu. Oh iya, tadi saya sempat memotret anak saya yang sedang dipakaikan jam tangan oleh penjual itu, Bu. Boleh kita lihat fotonya, Bu? Boleh, sebentar ya, Pak. Maaf, Bu. Boleh dikirim ke nomor saya, Bu? Bentar ya, Bu. Sudah ya, Pak? Makasih banyak ya, Bu. Maaf ya sudah merepotkan ya, Bu. Makasih ya, Bu. Coba kita cari orangnya ya. Udah. Oke. Mendingan sekarang kita istirahat ya. Kamu udah kecapean? Enggak, Devan.
Kita lanjut terus, pokoknya saya nggak akan berhenti sebelum saya ketemu sama Lulu. Belakangan ini saya udah mulai deket sama Lulu lagi, tapi Lulu malah hilang. Apa jangan-jangan ini semua ulahnya Rafa ya? Tenang. Belum tentu ini ulahnya Rafa. Devan, kalaupun ini bukan ulahnya Rafa, tapi kalau Rafa tahu Lulu hilang saat bersama dengan saya, ini bisa memberatkan saya di pengadilan, Devan. Kamu tenang ya. Kamu tenang. Jangan berpikiran negatif. Sekarang yang penting kita lapor polisi dulu. Sekalian kita nyerahin foto dari orang yang jual jam tangan itu. Ya. Maaf. Saya telepon Reno sebentar ya. Dari tadi dia miss call terus. Sebentar ya. Kalau kayak gini aku bingung kan nyari lokasi Pak Devan di mana. Iya, sabar ya, No. Ini dia Pak Devan nelfon. Ya, Pak Devan. Bentar ya. Halo Pak Devan. Pak, saya minta maaf Pak. Tadi saya kehilangan jejak mobil Bapak. Bapak di mana ya Pak? Gak apa-apa. Sekarang Alicia dan saya mau menuju ke kantor polisi. Kantor polisi Pak? Kantor polisi sebelah mana Pak? Laksana Jaya. Kita mau bikin laporan kehilangan. Karena ternyata jam tangan Lulu itu udah berpindah tangan. Oke baik Pak. Bapak tunggu sana ya Pak. Saya langsung ke sana Pak. Ya, ketemu sana aja. Baik. Ayo. Ya. Kantor polisi. Ya balik ya. Pulang, kita pulang. Ayo. Pulang. Tawel. Mana lagi sih? Aduh, pulang aja Panda. Ah. Pak, tolong bantu saya temukan anak saya, Pak. Saya udah bener-bener nggak tahu harus cari anak saya kemana lagi, Pak. Satu-satunya petunjuk yang kita miliki pada saat ini adalah orang yang membawa Lulu. Itu juga orang yang menjual smartwatch-nya. Smartwatch-nya sih masih bisa dilacak sampai sekarang. Cuman smartwatch-nya udah nggak sama Lulu lagi. Apa kalian kenal dengan pria tersebut? Tidak. Enggak sih Pak. Cuman kita ada foto prianya yang diambil sama ibu yang membeli smartwatch-nya Lulu. Ini ya Pak. Dia lagi. Maksudnya, Bapak kenal sama orang ini? Namanya Bari. Dia memang salah satu buronan kasus perdagangan anak.